Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan video pembelajaran PPKN ini. Semoga kalian senantiasa sehat dan diberikan kebahagiaan selalu. Amin. Pada pembelajaran PPKN ini, kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu kalian bisa membuka buku kalian halaman 25. Menumbuhkan kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk tahap literasi, Ibu akan menggunakan buku selain buku paket ya. Jadi Ibu menulis semuanya di sini itu berdasarkan buku ini ya. Ini bukunya. Nah, ini sampulnya seperti ini. Jadi nanti kita untuk menambah literasi kita, menambah bahan bacaan kita, Ibu mengambil dari buku yang selain buku paket yang kalian pegang. Oke, kita lanjutkan. Dalam pembelajaran ini, tujuannya adalah setelah itu kalian akan mampu menghargai makna kedudukan dan fungsi UUD NRI tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kedua, kalian pun akan mendukung kedudukan fungsi dan makna konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Terus kemudian kalian mampu merasionalkan makna kedudukan dan fungsi UUD NRI tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Dan yang terakhir, kalian mampu melaksanakan makna kedudukan dan fungsi UUD NRI tahun 1945. Oke, sebelumnya kita akan mempelajari dulu apa itu konstitusi. Pernah dengar kan? Nah, ini juga ada bangunan ya. Bangunannya ini namanya Mahkamah Konstitusi MK ya. Ini juga salah satu badan hukum di Indonesia. Nah, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Oke, Ibu akan membagi konstitusi itu menjadi dua. Konstitusi itu menjadi dua. Jadi dalam arti sempit, dalam arti luas. Kalau dalam arti sempit itu dibagi, kalau dalam arti luas konstitusi itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kalau dalam arti sempit, konstitusi itu bisa dikatakan sebagai undang-undang dasar. Setiap negara yang berdiri itu pasti mempunyai undang-undang dasar. Kalau di Indonesia, undang-undang dasar itu dinamakan UUD NRI tahun 1945. Nah, untuk di negara lain pasti juga punya dan punya namanya tersendiri ya. Jadi secara luas itu tadi ada dua, yaitu dalam konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Jadi konstitusi tertulis jelas itu berarti ada buku dituliskan dalam sebuah buku atau kertas, sedangkan yang tidak tertulis itu bisa termasuk kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun dari dulu dilakukan, tapi memang tidak ditulis ya. Jadi itu pengertian konstitusi. Pokoknya dalam arti sempit itu undang-undang dasar. Oke, ada juga pengertian konstitusi menurut ahli ya. Ini ada menurut I Dewa Gede Atmaja. Pengertian tentang konstitusi dibedakan menurut definisi dan konseptual. Kalau menurut definisi atau menurut pengertian dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Jadi bisa dikatakan konstitusi juga termasuk norma hukum ya, karena di sini ditulis dan didokumenkan ya. Nah, itu isinya adalah aturan-aturan,
untuk mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara. Sedangkan konstitusi dalam arti konseptual ya, konstitusi adalah norma atau kaidah hukum yang mengkaji teks yang tersurat dan tersirat di dalam pasal-pasal undang-undang dasar. Nah, ini lebih ke masuknya ke undang-undang dasar. Oke, itu pengertiannya ya. Ini kalian nanti bisa punya gambaran apa itu konstitusi. Selanjutnya. Oke, kita akan memasuki pembukaan UUD 1945. Sebelumnya di kelas 7 kalian sudah mengetahui bahwa pembukaan UUD 45 itu sebelumnya dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang dulu dihasilkan oleh Panitia 9. Nah, setelah itu ada sedikit perubahan dalam dasar negara kemudian ditetapkan oleh PPKI yang sudah menjadi satu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dulu PBUPKI juga sebelum negara ini berdiri itu sudah merumuskan dasar negara dan juga yang sidang keduanya itu adalah merumuskan Undang-Undang Dasar. Nah, inilah kemudian disepakati Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita. Oke, kita akan memasuki pembukaan. Kita akan mengetahui apa sih intisari-intisari dari pembukaan UUD 45. Yang pertama adalah persatuan. Jadi negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. Jadi di sini dalam pembukaan UUD 45 itu ada makna persatuan. Terus yang kedua yaitu keadilan sosial. Di sini setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang makna yang ketiga itu adalah kedaulatan rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Jadi kalian bisa melihat ya. Silakan kalian lihat dan amati halaman 26 itu ada pembukaan UUD 45. Nah, di situ ada kata kedaulatan rakyat, coba kalian cari di alinea keberapa. Nah, ada ya, kedaulatan rakyat itu. Nah, di situ yang alinea keempat, coba kalian lihat. Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar. Dan selanjutnya, itu ada kata kedaulatan rakyat. Oke. Ada ya, terus kita lanjutkan. Ketuhanan dan kemanusiaan. Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di pembukaan UUD 45 itu ada di alinea ketiga. Itu adalah aspek religius, bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi pertama kali kita harus selalu mengucap syukur bahwa dengan adanya kemerdekaan ini itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu berarti aspek religiusnya masuk ke berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi ada keinginan untuk berubah. Ada keinginan ingin merdeka, ada keinginan ingin bersatu. Nah, jadi setelah aspek religius itu muncul, ada juga aspek yang namanya kita sebagai manusia kita harus berusaha, ya kan? Dengan didorongkan oleh keinginan luhur, kita harus punya keinginan, harapan yang kemudian dilaksanakan dengan usaha. Nah, jadi ini aspek religiusnya ada di alinea ketiga. Oke, makna Undang-Undang Dasar dalam bentuk batang tubuh ya. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 berisi dua materi. Kalau di dalam batang tubuh, tadi kan kita sudah membahas dalam pembukaan UUD 45. Sekarang kita bahas ada dua materi yang penting dalam batang tubuh UUD NRI tahun 1945, yaitu yang pertama adalah pengaturan sistem pemerintahan negara.
Yang pertama itu tadi materinya adalah pengaturan sistem pemerintahan negara, dan yang kedua materi hubungan, ya, materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Jadi di sini di batang tubuh itu ada dua materi ya, ingat. Yang pertama adalah pengaturan sistem pemerintahan negara, dan yang kedua adalah hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Jadi itu ya dua materi pentingnya. Oke, untuk yang subbab ini kita lanjutkan di video selanjutnya. Untuk penjelasan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.